잠든 너를 찾아가. Good morning, Dokter Edra. Biar serasi. Mantap punya ini ya, si anak pantai. Tapi Oke. kan Papa Patrick, Ya bang. kata orang rumah harus jaim. Jadi jaim. Oke, good morning Abang Adrian. Morning, gimana Oh. kabar Gus? Waduh, Papa very Patrick. good. SRP, Manggil- SRP. Pagi ini Oh, SRP. Manggilnya SRP. Oke. Abang sehat kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Aduh, lancar puasanya bang? Lancar. Waduh, amin, amin, amin. Semoga tetap semangat ya bang, walaupun jauh dari yang tersayang ya bang. Kalian curhat-curhat. Oke, bang, sebelum kita mulai izinkanlah saya nak memulakan dengan pantun. Nah, Oh, iya silakan. oke. Mang Jujuk keluar mencari wifi. Berjalan pelan dengan wajah santai. Selamat pagi dan segar, Dokter Kadafi. Semangat puasa buat abang si anak pantai. Wah, mantep Pak puisinya. Oke. SRP. Wah. Oke, jadi saya persilahkan Dokter Adrian untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman kita yang menonton jadi kenal kan? Oke. Sila. Ya udah. Perkenalkan. Nama saya Adrian Kadafi Lubis. Jangan lupa lengkap dong dokter. Spesialis PHTKF, ya kan? Yes. Nah, ASN di Belitung Timur. ASN itu apa? Tak semua orang tahu ASN bang. Aparatur sipil negara, Oh, PNS. udah bukan PNS lagi ya sekarang istilah kerennya ASN. Iya, ASN di Belitung Timur. itu tempatnya Laskar Pelangi kan? Iya. Waduh. Berarti tiap sore ya bang sambil lari-lari di pantai ya. Laskar Pelangi. Jadi ini satu kehormatan lah, SRP udah ngundang kita kemarin. Oke, Aduh. bang, ini sudah banyak pertanyaan masuk. Langsung saja, Waduh. orang pasti penasaran ini kan? Langsung Pasti teror penasaran. ya. Iya dong. Aduh. Oke. Ini kan topik kita mengenai benda-benda aneh yang masuk ke telinga dan masuk ke hidung. Tapi ternyata pertanyaan yang masuk, orangnya langsung ke binatang-binatang. Wih, mantap nih. Memang binatang, ya kan? Masuk-masuk pula dia. Memang lain. Oke, bang. Kenapa binatang suka masuk ke telinga? Dan binatang apa yang sering masuk? Gitu. Oke. Singkat, tepat, padat ya? Harus. Mantap. Jadi gini, kenapa binatang suka dekat-dekat telinga lah ya, atau masuk ke telinga? Memang sih kebanyakan benda asing itu masuk, memang paling sering itu ke telinga, walaupun ada tempat-tempat lain ya, lubang lain ya. Cuman paling sering memang telinga. Lubang. Bang, ini pagi-pagi bang, bahas lubang pula bang. Iya, lubang yang itulah yang bagus. Oke. Cuman kenapa suka? Nah, ini pertanyaannya mantap ini ya. Karena memang di daerah telinga ya kan, terutama telinga ya. Ini ceritanya bahasnya ya. Ini ada pembuluh darah, lumayan banyak kapiler. Oke. Nah, di situ dia itu konstan aliran darah itu di dalamnya itu. Nah, setelah itu membuat keadaan telinga itu hangat atau panas. Jadi Hangat-hangat tadi bahas lubang, sekarang hangat-hangat. ini yang sedap dihangat-hangat nih Gus. Aduh. Lanjut. Jadi hangat-hangat inilah yang membuat itu binatang suka datang. Seperti contohnya nyamuk. Nyamuk tuh paling sering. Jadi dia suka nging dekat telinga atau dia dekat mulut, hidung. Suka dia Berarti tuh karena nyamuk pengaruh suka hawa sama panas yang tuh. hangat-hangat. Ya. Apakah berarti nyamuk lebih suka sama orang gemuk daripada orang kurus juga ya? Karena lebih hangat kan? Iya. Tergantung sih nyamuk betina apa enggak. Terus kan satu lagi ada pengaruh juga faktor keringat. Nah, kalau memang keringat itu aromanya itu membuat serangga itu biasanya terutama itu suka terhadap wangi-wangian seperti itu, keringat. Jadi hati-hati sama orang yang jarang mandi.
Nah, yang keringatnya banyak, nah waspadalah. Itu ya. Jadi faktor pembuluh darah dan faktor keringat. Keringat, iya. Keringat dan pembuluh darah. Berarti Jadi buat hangat intinya dia. bahasnya hangat-hangat. Binatang suka sama yang hangat. Jadi kalau ada yang suka sama yang hangat, masih memiliki sifat binatang, ya? Enggak juga sih. Iya, bisa jadi. Oke, binatang apa yang sering masuk, Bang? Kalau yang sering kita jumpai di sini nyamuk sih, nyamuk banyak. Nyamuk ya? Iya. Betul. Ini ceritanya karena lokasi Abang di daerah Abang di pulau, betul ya? Iya. Pulau. Iya, Seberang kita nyebrang. Yang pendengar kan tahu kan, Belitung itu tengah kota, tengah pulau atau mana kan nggak tahu. Mereka ini di pulau, island, kayak di Hawaii. Oke. Ada yang nanya, Bang, lintah kok bisa masuk ke hidung dan tidak ketahuan selama 2 bulan? Oke. Kalau lintah ini kalau memang masuk ke hidung. Jadi gini, mendiagnosa suatu korpus atau benda asing ini sering itu banyak telat. Nah, jadi kayak lagu Jamrut ya, Bang ya, telat 3 bulan. Setelah ada keluhan atau ciri-ciri khasnya, nah baru dia nanti kita yakin bahwa ini ada benda asing. Nah, contohnya ini di sini ceritanya lintah ya. Lintah itu kok udah sampai 2 bulan berarti kan ada suatu ini ya, kelalaian maksudnya. Ada entah tadi keluarganya memang kurang aktif melihat apa ini, kenapa bisa darahnya keluar hanya di sebelah hidungnya aja. Oke. Itu kan apa kira-kira apa ciri-ciri rupanya kalau lintah masuk, Bang? Biar jadi waspada kan, terutama orang yang suka berkebun. Kan lintah kan biasanya di kebun, di sawah. Iya, berenang sungai. Berenang di sungai. Apa ciri-ciri, apa tanda-tandanya biar lebih waspada kan? Jadi sering keluar darah dia. Darahnya pun lebih ke nggak kental. Keluar darah dari mana nih, Bang? Dari hidung. Dari hidung. Keluar darah dari hidung. Darahnya itu ngocor atau netes? Biasanya netes. Jadi netes. Nggak banyak ya, Bang ya? Bisa. Nggak. Ada yang kita pernah temukan nggak banyak. Bisa dari hidung keluar, bisa juga dari mulut. Jadi hati-hati karena dia kalau dari mulut maksudnya lintahnya di mulut? Bukan, darahnya. Oh, berarti lintahnya di hidung tapi darahnya keluar ke belakang ya? Bisa, iya. Jadi suka main belakang juga lintah ini rupanya ya. Jadi ciri-ciri khasnya itu kalau memang lintah seringnya itu di lubang hidung sebelah aja, cuman ada keluar darah. Bang, mau nanya, lubang hidung kanan sama kiri ini berhubungan nggak? Maksudnya bisa nggak lintah dari kanan pindah-pindah ke kiri? Kalau memang ada, tapi nggak kan pernah sih anatomi bentuk tubuh itu memang nggak. Cuman kalau dia tadi jalan sampai merayap ke belakang atau tadi ada bolong di tengah, normalnya nggak bolong ya. Normalnya ini lurus nutup, berarti ya nutup ya, kayak tembok Berlin ya, membatasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Iya, nah itu nggak akan bisa lintah itu pindah gitu loh. Oke. Terus ngambil lintahnya kayak mana? Ini dari aku ngambil lintahnya cemana? Oke, curiga lintah. Ngambilnya cemana, Bang? Sedangkan lubang hidungnya kecil, mau nengok pun susah, Bang. Jadi kalau biasanya para dokter ya, kalau bisa memang yang ahli lah ya melakukannya ya, karena mengambil suatu korpus itu harus ada memang keahlian dan kepercayaan diri, ya kan? Nah ini caranya memang pertama untuk menyamankan pasien adalah sedikit dibius, ya kan? Tas semprot. Bius tidur, Bang? Enggak. Kalau bisa sih yang lokal aja. Aja. Jadi supaya lebih nyaman. Pakai suntik maksudnya lokal? Silokain aja semprot. Semprot. Oke. Ya, habis itu setelah tadi kita lakukan itu tunggu 3 menit atau 5 menit. Nah, kita pantau, kita lihat dalamnya. Kalau memang tadi tampak itu bendanya, ya kan? Nah, itu bisa kita pertama usahakan cahaya itu langsung nampak, langsung kita ambil, ya kan, dengan kenapa rupanya penjepit aligator. Karena cahaya ini sensitif terhadap binatang lintah itu, jadi dia makin mundur ke belakang, mundur. Kayak maling lah ya, kena senter lari dia langsung. Takut ya kan? Takut dia. Memang bandit juga. Jadi itulah. Untuk rasa nyeri memang pada lintah jarang dijumpai. Kenapa kok nggak sakit, Bang? Khasnya itu darah nampak. Ada sih zat yang di dalam lintah itu yang membuat dia
nggak nyeri di daerah jaringan hidung. Oh, jadi kayak manusia disakiti tapi dia tidak merasakan, berarti yang pelakunya itu mempunyai kemampuan seperti lintah ya. Dia bisa menyakiti, tapi yang disakiti nggak sadar. Boleh juga itu, boleh juga. Lintah juga nih. Oke Bang, ada yang nanya. Tai kuping bayi kok bisa besar ya? Wah. Karena mungkin yang nanya ini pernah tai kupingnya besar sampai dikiranya benda asing. Rupanya tai kuping kok bisa besar padahal bayi gitu. Oh, anaknya apa dia sendiri nih waktu bayi? Enggak lah ya. Oke. Anaknya lah Bang. Jadi begini, tai kuping ya, serumen Betul, itu atau betul. kotoran ya, atau tai kuping namanya. Nah itu banyak jenisnya dan tiap orang beda-beda produksinya. Oh. Nah jadi nggak selalu itu padat Jadi langsung nggak banyak bisa gitu. bilang, aku kok kayak gini, kok kayak gitu, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa, Bapak beda-beda dan anak setiap pun orang berarti tuh. bisa beda ya, mama Bisa. anak pun bisa. Sering dijumpai kakak adik pun beda. Satu Kakak dia adik, jadi nggak kayak bisa dibilang, oh lilin. kau kakakmu punya kayak dodol, Iya. kau punya kering-kering, bisa ya? Bukan karena Bisa. saudara harus sama, Nah, betul. itu tergantung dari keringatnya di dalam. Ada namanya sel goblet juga, adanya rambut, ada sel-sel yang lain, adanya faktor debris atau debu atau kerak di dalamnya. Menggumpal, terbentuklah dia. Oh, baik. Kita lihat pertanyaan dari kawan-kawan. Nih, dari Kakak Dila. Kalau setiap hari korek kuping bahaya nggak dok? Karena abis wudhu kayak masuk air. Aduh, kita dari bagian, makasih ya Kak Dila ya. Kak Dila mana ini ya? Oh iyalah. Jadi kalau melakukan korek kuping tiap hari, sangat-sangat dilarang sebenarnya dari dokter-dokter THT. Why? Nah, permukaan kulit pada dalam telinga sama permukaan kulit kayak kita ini di lengan gini kan, beda dia ketebalannya, tipis. Yang di telinga tipis ya. Nah, jadi kalau digesek dia pelan aja pun bisa luka ya Bang? Iritasi, iya, ngeri langsung kayak merah. Ibaratnya perempuan lagi haid ya Bang, diginiin aja pun udah salah ya Bang. Kok ketawa? Kan? Aduh, aku pun kok ketawa. Nah, itulah makanya diharapkan dari dokter-dokter THT jangan sering melakukan korek-korek kuping. Apalagi ada yang pakai besi katanya, pakai apa lagi ya. Nah, terus itu kadang habis wudhu kayak masuk air Bang. Oh, usahakan itu nanti kan bakal kering. Jangan dipaksa. Artinya sabar saja ya, akan kering dia. Memang sama kayak persoalan hidup, kadang-kadang waktu yang menjawab ya. Oke, selanjutnya. Dari Arfiza, Dokter Arfiza. Abang itu masih jomblo nggak? Jawablah Bang, jangan aku yang jawabinnya. Udah ada bini loh. Aduh, ini bahaya nih pertanyaannya. Bahaya ini. Anda mencoba menjebak kami ya. Bahaya nih kalau dengar ke sana. Nih. Dari Dokter Bang Ei Tepu. Aku sering mimisan, pas CT scan ada sinusitis. Bagaimana cara pengobatannya dokter? Oke, jadi gejala dari sinusitis, kita bilangnya rhinosinusitis ya, nggak lagi sinusitis tok gitu kan? Iya. Nah, jadi gejalanya ini kalau mimisan ini terlalu luas ya, belum pasti dia. Memang gambaran CT scan bisa sih melihat itu daerah-daerah mana aja yang tertutup kompleks osteometalnya atau pintu masuk ke sinus. Nah, jadi kalau memang dia tadi ringan atau diusahakan selama sebulan itu diberi obat-obatan dulu, nggak langsung cerita-cerita operasi. Jangan khawatir Bang Ei Tepu, tidak langsung operasi. Iya, disemprot-semprot hidung dulu, makan tablet. Tadi bahas lubang, bahas anget-anget, ini semprot-semprot, nggak ngerti aku. Masa puasa lo nih Bang. Ya. Aduh, bahaya deh kalau jumpa. Bahaya kali memang. Lanjut. Dari Dokter Andi Raga. Ingus kok bisa nggak habis-habis sih dok? Wah, ini cerita beringus-ingus nih. Makasih ya Bang Andi nih ya. Oke. Iya. Jadi Andi Raga nih, bukan Andi Firmansyah ini loh. Wah, kirain Binaraga tadi.
Bukan ya? Bukan. Oh, jadi ingus ini memang secara normal terproduksi, nggak mungkin nggak. Oh, memang ada pabriknya ada, berarti ya? ada, nggak mungkin nggak terproduksi. Kenapa? Dia itu fungsinya untuk melembabkan daerah sekitar rongga hidung sampai ke belakang. Nah, jadi jika dikatakan bermasalah kalau memang terlalu lebih gitu. Normalnya itu sampai 1 sampai 2 liter pun per hari setiap manusia. Banyak juga bang, satu aqua gede itu berarti kok Oh iya, dikumpul-kumpul per ya hari. kan. Tapi jangan dikumpul, Cuman dia jangan kan dikumpulin, nggak tahan nanti. sikit lari dia ke belakang, ke daerah kerongkongan, tenggorok, jadi nggak terlalu terasa. Nah, itulah setiap harinya. Tujuannya untuk kelembapan sih. Nah, Memang tapi jaga kalau lembab ya. iya, Itu kayak pertahanannya berarti ya. betul untuk mengeluarkan sesuatu atau dia pertahanan memang. Baik, Jadi baik. kalau dia tadi kering, itu yang bahaya. Nanti bisa iritasi juga, luka, itulah dia. Baik. Kemudian ini masih yang sama nih, Dokter Andi Raga. Kalau upil dimakan bahaya. Abang lah jawab ini ya. Enggak kuat aku. Enggak kuat aku. Waduh, baru ini ada orang makan upil ya. Boleh juga diteliti. Tapi gini ya, upil ini kan suatu kumpulan ya dari di dalam daerah. Kumpulan Gini. ini maksudnya organisasi atau apa nih bang? Gabungan. Oh, gabungan. Dari cairan-cairan serus, mukus gitu ya. Nah, jadi di dalam rongga hidung itu kita cerita aja nih, mukosa ya. Mukosa di dalam hidung itu, di rongga hidung itu ada 2 ya, terdiri atas mukosa untuk pernapasan sama mukosa penghidu. Mukosa penghidu itu untuk penciuman wangi-wangi, segala wangi lah ya. Nah, itu kita singkirkan. Nah, ini cerita tentang mukosa pernapasan. Mukosa pernapasan ini bentuknya itu epitel torak berlapis semu, bersilia, dan ada sel goblet. Tapi nggak semua ya tempat ya. Dia sering yang di daerah-daerah yang tebal. Nah, di situ dia mengeluarkanlah suatu cairan gitu kan, lendir gitu kan. Nah, kalau memang ada suatu benda asing atau virus atau apa kan, itu akan digabungnya, dikumpulnya, dibuangnya. Nah, tapi kadang cepat kering, nyangkut dia di dalam rongga hidung, itulah yang dinamakan upil. Kalau itu kita makan, soalnya itu padahal mau dibuang sama si rongga hidung gitu. Sampah berarti ya bang? Iya. Itu sampah bahaya. Jangan dimakan. Loh, kayaknya nggak usah kita turutin. Kita sudah definisikan dia sebagai sampah, jadi jangan dimakan. Oke. Tapi kalau untuk eksperimen atau penelitian, silakan. Lanjut. Wah, banyak nih pertanyaan dari Bang Andi Raga. Dok, kalau lagi bersin terus lubang hidung ditutup, bahaya nggak dok? Jadi gini, bersin itu suatu refleks ya, suatu pertahanan tubuh juga untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, dengan kecepatan yang tinggi, 160 km per jam, kayak pembalap gitu. Kayak pesawat jet juga ya? Jadi gimana lah kalau kita di depan pesawat jet itu ditahan? Wah, hancur semua kan? Wah, hancur. Jadi ini juga. Kalau dia berarti sama saja menghancurkan hidung sama benda-benda yang ada di dalam hidung. Iya. Kasih jadi tekanan itu tinggi. Membuat pecah kapiler pembuluh darahnya kan? Oh, bisa juga. Tuh, bisa juga mimisan jadinya ya? Bisa. Kalau karena tekanan tinggi semua yang ditahannya ya? Iya, bisa lari ke mata, udara dia, bisa lari ke telinga, nanti bermasalah telinganya, infeksi, bisa. Kok bisa masalah hidung lari ke telinga, Bang? Nah, jadi seperti kita ketahui, ada penghubung antara hidung ke telinga, saluran ada hubungannya ya? Hidung sama telinga? Iya, pas dia di belakang hidung itu, ada namanya daerah sekitar nasofaring, di belakangnya ada 2 ya, kanan dan kiri, itu dia ada saluran penghubung ke telinga. Baik. Itu kalau memang tadi ada cairan itu retrograde, balik dia kan ke sana. Nah, dikumpulkan pula lagi ada kuman di dalamnya itu. Oh, jadilah ya. Cairan, jadilah infeksi telinga bagian tengah. Jadi, berarti bisa ya? Baik. Bisa selanjutnya dari Dr. Rina Hayati. Apa rahasianya senyum Dokter Aat? Ini abang lagi lah ini. Aku nggak bisa bantu.
Aduh, bahaya nih. Aduh, apa ya? Nggak tahu. Oh, Dibawa dijawab dengan hikmat aja. senyum aja. Gimana kalau abang senyum 3 detik? Ah, itu jawabannya. Biasanya senyum terus nih gue. Apa? Papa Patrick. Oke, Apa Bang, sih berarti? selanjutnya dari Kakak Sari Hasibuan. Dok, mama saya awalnya kemasukan angkerang. Udah 3 kali berobat nggak sembuh. Apa obatnya? Angkerang ini semut Semut, ya? semut ya. Hah, Semut yang gede itu. semut yang merah Ini itu kan? masuk masuk kemana ya? Masuk ke hati nggak? Nggak ya? Ini pagi-pagi. Hei, Bukan. hei, Masuk hei. akal. Bini nengok lu deh, bahaya. Jadi ini Anda masuk cari mati. udah 3 kali berobat nggak sembuh. Apa obatnya? Masukkan Jadi gini. angkerang. Ini kayaknya masuk ke telinga lah ini kayaknya ya. Jadi kalau Hmm. memang ke telinga, apalagi yang hidup ya Iya, bendanya iya, itu, iya. ini ceritanya angkrang ya. Wah itu sangat-sangat nggak nyaman pada telinga pasiennya. Apa Biasanya semutnya itu mau gigit ya? gigit bisa, terus tadi kaki-kakinya seandainya tajam itu mengiritasi daerah dinding Hmm. telinganya. Karena Bahkan kalau bisa kaki kita digigit semut aja bengkak merah ya kan? nge, Apalagi dalam. bahkan bisa nanti kalau dia digendang telinga, bisa dirobeknya gendang telinga, mempengaruhi pendengaran kan. Oh. Mungkin Nah, ini jadi yang masalahnya sampai 3 kali nggak sembuh-sembuh. Mungkin gendangnya kayaknya kena ya. bermasalah. Jadi intinya kalau ada binatang di telinga, dimatikan dulu. Yang Baru dimatikan enak siapanya, diambil. Bang? Binatangnya. Oh, binatangnya. Iya. Jelas lah, Bang. Nanti silap pula, Bang. Dengan tetesan-tetesan bisa. Oke. Kalau biasa Iya. boleh dengan baby oil, boleh dengan minyak, sedikit aja tetesannya biar mati dia, baru nanti datanglah ke yang ahli mengambilnya. Tapi setelah Jangan, mati dulu ya. ya Minimal dia tidak usahakan. menambah kerusakan. Mm-mm. Betul, betul, betul. Oke, lanjut selanjutnya dari Budi Ceria ini. Kawan-kawan kita senyum-senyum ini. Seaneh apa bendanya, brother? Oke, udah dibahas dari tadi. Memang aneh-aneh betul lah, brother. Selamat Ya, nanya berpuasa, pula brother ini. ya. Oke, Ya, dari ya, ya, ya. Dr. Riko Susilo. Waduh. Wah, Ayam penyet ini, bujak kesuma. ini bahaya nih pertanyaan ini. Kalau Nah, demam, kompres air dingin apa air panas, Dok? Ini bahas mengenai benda aneh. Kok tiba-tiba kompres-kompres? Ini yang demam kayaknya yang nanya ini. Tapi jawablah, Bang. Kasihan udah demam dia, Bang. ini demam apa nih? Demam panggung, demam apa nih? Bahaya juga nih. Kayaknya demam panggung ini. Kalau dia tadi misalnya demam biasa ya, sering kita kasih tuh kompres hangat supaya apa? Menyeimbangkan suhu dengan hipotalamus ada di dalam otak, menyeimbangkan suhu. Jadi itulah fungsinya hangat. Berarti memang lebih baik hangat ya? Ya. Oke, selanjutnya dari dokter. Ini panjang pertanyaannya. Dari dokter Aget Margaret. Dok, kalau dinding telinga terlihat dari luar berdarah, apa penanganan pertama sebelum ke dokter? Berhubung apa nih? berhubung ini THT-BT bukannya sore. Kok gini pertanyaannya, bilang aja kayak THT sore bukanya. Ini kan Sarti. Bisa. Tapi thank you ya. Cepat nggak bukanya? Bahaya nih. Oke, apa penanganan pertama, Bang? Dinding telinga luar nampak darah. Nah, kalau memang tadi ada berdarah, misalnya di rumah ya, jangan panik pertama. Terus letakkan. Oh, jangan panik ini penting ya. Jangan panik ini penting ya. Iya. Itu ditaruh Nanti pertama. kalau panik, lari sana lari sini, yang bermasalah nggak tercover gitu kan. Oh, di balik, bro, Sito ini Sito. Oke, kita ini jawabannya pas nih, kita bahas sekarang nih. Jadi tadi mana nih? Penanganan pertamanya, Bang. Oh, jadi tetap ditutup untuk menghentikan perdarahan. Kayak tadi ada tisu atau kapas, ya kan? Oke. Bang, wajah Bang bisa maju sedikit, Bang. Ini cuma nampak maju sampai ya? leher. Sorry. Nah, kami mau lihat kegantengan, senyum, sampai ditanya-tanya orang soal senyum aja. Nah, ini paten. Oke. Pertama taruh tisu atau apapun untuk mementingkan perdarahannya. Kemudian apa lagi, Bang? Bawa ke dokter yang ahli. Kalau obat yang bisa dimakan, Bang?
obat anti perdarahan. Misalnya Tapi kejadiannya tengah malam, jam 10 malam ke dokter, misalnya harus pagi dia ada waktu 6 jam, apa bisa boleh dikonsumsi? aja dikasih obat anti perdarahan, tapi jangan terlalu dipaksa. Karena apa? Nanti dia ada efek pasti ke dalam tubuh. Oke, berdarah Kan di memang telinga kira-kira apa penyebabnya? Supaya agak terbuka mindset kita ini kira-kira. Kalau kayak tadi luka dibilang, itu ada luka dikorek-korek. di darah. Satu dikorek bisa, apalagi yang lain, Bang? Iya. Terus ada apa ya? Benda asing masuk, bisa Benda luka asing dia masuk kan. bisa. Nah, ada tadi satu tumor. Nah, itu Tumor pun juga. bisa. Iya. Terus apa lagi ya? Infeksi kali ya. Gendang telinga yang pecah, berdarah. Itu pun Itu bisa. Makanya nggak aman kalau dikorek-korek ke dalam ya, tanpa mungkin lihat jadi. dulu. Iya. Tanpa lihat dulu. Oke. Tapi bersihin luar boleh ya? Nggak boleh sering-sering. Kalau yang berdarah tadi, bersihin Dibersihkan luar. aja boleh. Bersihin luarnya boleh ya? Boleh. Tapi tetap pakai penanganan apa ya, Bang, awalnya, bersihinnya? tetap juga sih kalau kita baiknya kalau memang dia berkerak, kasihkan dengan NaCl atau air NaCl, garam. basahin sedikit ya. Iya, boleh. Tapi kalau nggak ada air biasa pun ya udahlah paksa. Air biasa boleh. Baik. Tapi nomor satu tetap itu ditutup yang tempat lukanya itu. Jadi tampon aja atau masukkan aja entah kapas apa. Nanti kan dokter ahlinya bisa mengambilnya. Baik. Supaya nggak makin ngocor darahnya. Minimal agak didep dulu ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, izinkan saya menyampaikan pantun. Bunga cempaka tumbuh di atas pakis. Daunnya hijau diberikan untuk mama. Sambut pertanyaan untuk Bang Lubis. Ditanya 3, dijawab 5. Oke, pertanyaan selanjutnya yang masuk. Kalau tutup pulpen masuk ke hidung lalu hilang, kemana hilangnya? Ini dia yang hilangin awaknya. Wah, tertuduh deh kita gue. Dituduh, Bang. Abang jawab lah ini. Ini kan untuk abang. Abang yang topiknya benda-benda aneh kok. Jadi gini ya. Jadi kita harus kasih tahu dulu benda asing yang masuk ke hidung. Tadi kan tutup pulpen tuh bendanya padat ya pasti kan. Nah, iya betul tutup pulpen. Nah ini. Tapi dia nggak bilang ini pulpen pilot atau pulpen snowman. Ada posisi-posisi di mana yang sering nyangkut dia di dalamnya itu, di dalam rongga hidung itu. Seringnya itu daerah antara karang hidung bagian tengah. Karang hidung itu kan ada bawah, tengah, atas, sama suprema lah namanya, tapi hilang suprema. Nah, yang paling sering dia itu nyangkut di daerah karang hidung depan karang hidung tengah dan di belakang karang hidung bawah, atau pas dia di bawah karang hidung yang bawah. Berarti di hidung memang ada tempat-tempat penyempitan ya? Ada, betul. Aduh, tadi bahas lubang, hangat, sempit. Aduh, Bang. Sekarang. Abang lah yang ngomong. Inilah. Semprot, sempit, hampir dekat. Apa namanya? Jadi kan, kalau memang tadi dia diperiksa dulu. Apa memang sudah hilang dia keluar, lari ke belakang tenggorokan, atau dia memang masih sangkut di situ. Nah, dipastikan dulu ya. Tapi katanya hilang. Itu. Bisa saja berarti ke belakang sedikit ya, dia nggak bisa lihat ya. Nggak nampak, iya. Harus ada pemeriksaan dia langsung ke hidungnya. Kalau misalnya udah diperiksa betulan hilang di hidung, kemana, Bang? Nah, jadi di belakang apakah perlu kita lapor polisi? Pelaporan tutup pulpen hilang. Iya, 2 kali 24 jam. Itu lapor Riko ya. Polsek Sunggal. Iya. Nggak siap-siap di Polsek Sunggal ya. Asik dari dulu. Jadi di belakang hidung itu ada yang namanya dia tembus ke belakang itu ke nasofaring ya kan. Terus jatuh dia ke bawah itu ada faring-laring kan. Nah, kalau dia memang masuk ke faring atau tempat makanan. Faring ini maksudnya daerah sini leher, Bang ya, leher ya. Iya. Itu aman. Jadi dia dicerna nanti ke pencernaan keluar dari feses kan. Oh, bisa ketelan ya. Berarti kalau jatuh dari hidung bisa ketelan ya. Kalau ketelan kayak Abang bilang jadi feses, artinya jadi ya. Tinggal ditunggu aja kapan beolnya sisi-sisi ini. Tengok nih, cari pulpennya. Gak usah ditengok. Loh, tapi biar pasti, Bang. Nanti gimana, Bang?
Tapi kalau dia masuk ke laring, ke tempat pernapasan, ya kan? Nah inilah yang bahaya. Bisa nanti situ sangkut, buat dia bengkak, jadi tak bisa bernapas. Bisa Oh, tanda-tandanya apa bang? Kalau masuk ke jalan makan kan dia bisa nggak tahu kayak makan biasa kan? Tapi kalau masuk ke jalan nafas apa tanda-tanda awalnya supaya waspada? Batuk. Batuk. Jadi gitu ada pulpen masuk nggak tahu kayak mana ada batuk. Atau batuk itu berarti salah satu tanda masuk ke jalan nafas. Kemudian kalau rupanya masuk ke dalam lagi? Ya, kalau memang dia tadi udah sampai luka, udem, bengkak, sesak. Sesak ya? Apakah butuh waktu berjam-jam bang dari masuk ke jalan nafas untuk sesak? Kalau dia sistem pernapasan sudah jangan hitungan lagi hari itu secepatnya. Berarti nggak bisa Krisdayanti nih, nggak bisa Krisdayanti. Apa itu? Menghitung hari. Langsung. Ya, itu jadi darurat ya. Masuk darurat, oke. Apakah bisa mati kalau serangga masuk ke telinga? Ini mungkin maksudnya serangganya masuk terus mati di dalam gitu ya? Bukan orang yang mati kan? Bukan. Apakah bisa mati? Tapi bisa juga dia nanya, kayaknya orangnya mati nih. Apakah bisa mati kalau serangga masuk ke telinga? Ya ini juga nih. Kayaknya mungkin maksud dia orangnya yang mati kurasa ini. Silakan bang. Kalau mati pasti bakalan mati ya. Serangganya. Yang mati siapanya bang? Serangga jadi kita berpikir serangga ya. Oke, serangganya mati. Bisa. Kenapa? Kok bisa mati? Tadi karena tadi ada faktor pelindung di telinga. Kayak tadi adanya keringat, rambut, ya kan, terus sel goblet lain, debris, itu ditutupnya. Tapi ya butuh waktu untuk membuat dia mati. Nggak bisa langsung masuk mati, nggak bisa. Oh, iya. Itu kan dia tergimpit, terkumpul dia, masuk, terkumpul sama tadi benda-benda tadi kan, sel tadi, mati dia. Tapi ya butuh proses. Mau mencapai itu, kalau apalagi dia binatangnya masih hidup, pasti ada keluhan. Nah, binatang kalau masuk bisa keluar sendiri nggak sih bang? Bisa kalau dia masih hidup ya. Kalau udah mati nggak? Iya ya. Oke. Tapi kalau orangnya bisa mati nggak? Yang kupingnya di mulut serangga bisa mati nggak? Bisa aja sih. Soalnya ada penelitian yang bilang bisa mati. Kayak mana cara matikannya bang? Mungkin dia ketakutan, panik kan? Panik ini sih yang membuat kita bahaya. Takutan ya kan karena ada suara bising atau dia tadi nyeri kali, entah sampai gimana dilakukannya, ya bisa aja nimbulkan kematian. Berarti yang bikin kematian paniknya. Kalau infeksinya dari serangganya bisa nggak bang? Nggak pernah sih ditemukan. Oke, belum pernah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa, cuman mungkin belum ada yang menemukannya dan melaporkannya ke jurnal. Oke. Bagaimana mencegah serangga masuk telinga? Mencegah. Ini maksudnya di tempat kerja ya? Iya, tempat kerja. Bisa. Nah, kalau dia tadi misalnya dia tadi memakai kendaraan ya, misalnya tadi dia pakai helm, nah usahakan diperhatikan dulu. Helm kan topi bang, kan abang bilang pakai kendaraan. Ini misalkan pakai helm kan bukan kendaraan bang. Bawa kendaraan ya? Iya. Bawa kendaraan. Jadi tadi perhatikan helmnya, ya kan? Jangan langsung dipasang. Kadang ada dia tuh binatang mau masuk dulu dia ke dalam helm itu yang mempengaruhi juga. Berarti makanya kalau pakai helm tengok-tengok dulu ya. Kita nggak tahu rupanya udah di situ dia nunggu ya kan? Udah nunggu deh nih kapan dia pakai masuk. Apalagi dia seneng tadi kan karena daerahnya tadi hangat. Waduh yang tadi nih, udah kecatat nih. Hangat, lubang, sempit. Sama satu lagi, kalau tempat kerja pakai penutup lah. Supaya menghindari. Tempat kerja pakai penutup nanti dikira nggak sopan sama bos. Sopan lah. Kan takut dia misalnya tadi ada misalnya tempat kerja apa lah yang khawatir masuk serangga bang? Orang yang kerja di mana? Kalau kerja di kantor ya kalau serangga kayak sudah banyak ya. Jarang, sawah ini kali ya. Ke lapangan ini, outdoor. Iya. Mancing di mana? Oke. Ini pertanyaan terakhir yang masuk sebelum kita lihat komen-komen kawan-kawan kita. Apa yang harus dilakukan kalau serangga masuk telinga? Tadi udah dijawab ya, tapi kita ulangi lah sedikit lagi biar ingat. Serangga masuk ke telinga, apa yang harus dilakukan?
Kalau dia hidup dimatikan dulu. Itu intinya. Cara matikannya? Dengan tetesan, bisa dengan baby oil 4 tetes, minyak, bisa juga minyak 4 tetes gitu. Minyak makan Minyak ya. apa nih Bang? Jangan Minyak makan, bukan minyak boleh. bensin. Minyak kelas. jangan bahaya. VCO boleh? VCO, Virgin Coconut Oil. Bisa. Oh, bisa ya. Oke. Tapi gak usah banyak-banyak, 4 tetes udah. 4 tetes. Dan itu Abang jual nanti kan dia VCO nggak? meresap. Abang jual VCO nggak? Oh enggak, Nggak. bukan mau iklan VCO, bukan. Kutus boleh nggak? Itu dia yang panas itu. Oh, yang panas itu. Abang jual kutus ya di pulau. Enggak. Oke. Kita sapa dulu kawan-kawan kita semua yang ada di sini. Terima kasih sudah hadir. Ya, makasih penggemar SRP. Ini penggemar dokter A juga yang bahas senyum aja. Bayangkan pertanyaan yang masuk aja bahas senyum. Astaga. Oke, kita lihat ada pertanyaan masuk kok. Oh, ada Kak Nomi. Annyeonghaseyo, dekku. Annyeonghaseyo. Oke, kemudian dari Kak Sari Hasibuan. Pagi dokter-dokter, izinkan saya mau konsultasi. Telinga mama saya gatal terus. Padahal udah 8 kali berobat ke dokter. Sampai, 3 kali Bang, 3 kali, 8 pula gue nih. Udah 3 kali, dikasih cetirizine. Mau ke THT jauh karena pandemi. Kira-kira obatnya apa? Telinga gatal. Gatal ya? Udah jawab. Oke, silakan Bang. Keluarnya Jadi, gatal. Udah 3 kali gatal terus. Itu harus dilihat dulu dalam telinganya. Dipantau apakah memang di situ karena hanya iritasi aja. Iritasi yang ringan. Iritasi ringan pun bisa ya? Buat gatal juga. Terus satu lagi apakah dia jamur? Oh, jamur juga bisa ya? Gatal. Jadi kalau kalau tadi iritasi ringan berarti dikasih obat. Tapi kalau jamur? Obatnya beda sama tadi yang iritasi. Obatnya Jangan beda. sampai salah memberi. Kalau kita kasih obat, dia jamuran nih telinganya. Iya. Kita kasih obat yang untuk iritasi, antibiotik lah misalnya kan, makin banyak jamurnya nanti. Lembab kan. Betul. Hati-hati. Artinya memang mesti kayak mana pun mesti dilihat dulu, apalagi udah berulang-ulang kan. Dilihat dulu apa yang bikin, baru diobati sesuai. Ibaratnya jangan anak haus dikasih makan, anak haus dikasih minum. Ya itu kan. Tanya dulu maumu apa sih? Oke. Ada Bang Yan Indra. Wah, ada Dokter Hits Belitung Timur nih. Wah, siapa dong? Astaga, makasih Bang Yan. Sehat-sehat di sana. Bang Yan nanya lagi, kalau tidak sengaja memasukkan nastar, Abang lah yang baca, tolonglah. Kalau tidak sengaja memasukkan nastar ke dalam hidung, apakah bisa berbahaya? Ini sebenarnya berbahaya sama yang punya nastar. Dia tahu nggak nastarnya diambil, itu bahayanya. Iya, makanya disimpan di hidung. Enggak salah. Takut. Gitu. Kayak mana? Aduh, pas puasa makan apa ya? Aduh. Cerita nastar gitu. Jadi gini, kita cerita dulu. Umur berapa sih yang sering masukin benda itu, ya kan? Iya. Rata-rata anak-anak umur 2-5 tahun. Di bawah 5 tahun, 2-5 tahun. Oke. Kenapa di situ sering anak umur segitu? Ada sifat ingin eksplorasi, bertualang, keingintahuan. Bertualang. Disitulah letaknya anak itu suka memasukkan benda-benda asing ke dalam hidung, dalam mulut, dalam telinga. Pokoknya yang mana berlubang suka deh. Aduh Bang, mana berlubang masukkan, janganlah kayak gitu Bang. Harus ada integritas juga lah Bang. Itu salah satunya. Terus ada rasa gatal bisa. Nah itulah makanya apapun bendanya mau anak itu memasukkannya gitu. Oke. Orang dewasa bisa nggak masuk? Kalau tadi kan dewasa serangga bisa ya. Tapi kalau anak yang dimasukkan sendiri, orang dewasa bisa nggak Bang? Bisa aja. Nah, kalau memang ada terjadi gangguan mental, itu bisa pengaruh. Jadi kalau misalnya ada teman keluarga yang punya gangguan mental, sebaiknya juga diperiksa. Karena tanpa sadar, ya dia bisa aja masukkan juga. Iya. Makanya untuk orang-orang seperti itu, ataupun tadi anak kecil itu, tetap ada keluarganya atau
siapalah yang dekat sama dia. Harus ada juga yang mesti perhatian. Memantau. Iya. Perhatian lah intinya. Bebaskan aja si anak itu bermain tapi ya tetap barang-barang di dekatnya dipantau. Baik. Dari Bang Indra Saputra, gokil rambutnya. Bikin di mana? Jangan ditanya itu. Berapi ya, Pak. Iya. Oke, Dokter Aget udah kita jawab tadi. Ada nih dari Elizabeth Simarmata 50. Waduh, mantap Dokter THT. Kak Sabet. Doaat. Sehat ya. Dari Wayu Pangestu. Waduh. Jangan lupa makan siang. Puasa, Mas. Poso. Puasa. Kok tulisannya kok ngene iki poso ki Mas Dino ki poso. Oke. Dari Kakak Lelawati. Mantap hostnya, bikin rame. Waduh, terima kasih. Asal jangan dibakar masa aja ya. Oke, pulpen ada masuk. Ilmu pemikatnya. Kacamata dan rambutnya. Ini dari Dokter Wayu lagi nih. Cari pasal ini kayaknya dia nih. Kalau serangganya mati, apakah bakal dijogetin coffin, Bang? Payah petinya ditarik. Payah petinya. Kemudian dari Ibu RP. Selamat pagi Dok dan SRP. Mau nanya apakah obat-obatan yang digunakan untuk sinus akut dan kronis sama? Apa penyebab dari kedua masalah sinus tersebut? Oh, ini agak lari sedikit dari jalur. Tapi ini kita kasih spare waktu, kan ada waktu sedikit. Silakan Bang. Kalau yang akut biasa keluhannya ya, kalau akut tuh ada simptom sih yang dibedakan nanti. Baik. Nah, gejala maksudnya ya. Biasanya ada demam, lebih nggak nyaman lah yang akut biasanya. Iya. Nah ini ada tambah-tambahan obat seperti penurun panas atau gimana, itu dikasih tambahan obat yang akut. Tapi kalau kronis, dia kalau memang sudah lewat dari sebulan dengan obat-obatan semprot ya kan, obat antibiotik tidak ada perubahan, dengan ditinjau dari foto pun nggak ada perubahan, nah sebaiknya memang sudah kita lakukan operasi lah. Baik. Akut selalu dengan obat-obat. Apa beda akut dan kronis? Nanti orang mikirnya nih, akut ini berat, ini kronis ini lebih berat lagi gitu. Apa yang membedakannya? Supaya jangan salah persepsi. Segi waktu. Oh, dari segi hanya dibedakan oleh waktu ya? Kayak waktu Indonesia bagian barat sama Indonesia bagian timur. Di bawah 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Dah. Baik, yang di bawah 3 bulan tadi yang akut. Di atas 3 bulan itu yang kronis. Oke, sebelum ini kita tutup dengan resume, izinkan saya masukkan pantun lagi. Inilah dia. Malam minggu nonton bareng pacar. Tak lupa 9 jamur kuping. Teman-teman waspada lihat sekitar. Awas serangga loncat ke kuping. Oke, sedikit resume dari saya. Memang telinga itu punya pertahanan yang membuat telinganya hangat. Kehangatan ini yang disukai oleh serangga. Kemudian rasa lembab yang di hidung itu merupakan pertahanan yang terjadi di hidung. Jadi jangan khawatir kalau hidung agak lembab karena memang itu pertahanannya. Kemudian penanganan pertama kalau ada serangga masuk telinga, matikan dulu. Yang dimatikan ada yang dimatikan serangganya. Iya. Jadi cara mematikannya, masukkan cairan, bisa minyak makan atau juga virgin coconut oil dan minyak-minyak lain, tapi jangan kasih minyak bensin, minyak solar. Itu cukup beberapa tetes saja, yang penting dia mati dulu, kemudian bisa dibawa ke dokter THT. 4 kata kunci topik kita hari ini seputar yang dari tadi kita bahas nih, lubang, sempit, semprot, hangat. Oke. Kasnya. Dokter Adrian, silakan kasih apa kata-kata penutup atau sedikit saran kepada teman-teman kita berkaitan dengan topik kita hari ini, benda asing, benda aneh yang masuk ke hidung dan telinga. Silakan, Dokter Adrian. Berarti kesimpulan dan pesan ya. Betul. Ini kacamata di atas menunjukkan arah pantai ya, sombong ya. Kami nggak bisa ke pantai. Bukan. Jidatnya besar. Jadi gini, yang pasti kalau dia anak umur di bawah 5 tahun, tetap ada yang memantau. Bebaskan dia bermain, tapi tetap ada pemantauan ya. Baik. Supaya terhindarlah dari
dimasukkannya sesuatu ke dalam hidung, telinga, mulutnya. Nah, kemudian itu sih yang paling utama dari bahasan kita ini, ya kan? Supaya tidak terjadi. Apalagi mau dekat Lebaran, nggak tahu ya, entah. Cuman kan kita physical distancing ya, mudah-mudahan nggak berkumpul-kumpul lah. Amin, 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 semoga. Habis itu ya terima kasih lah pesan kita kepada guru-guru kita ya Gus ya, udah berikan ilmu Pasti, kita ya kan. pasti. Terima kasih kepada guru-guru kami semuanya. Iya. Semoga Tuhan berkati kalian semua para guru-guru kami. Sehat-sehat semua. Itu aja. Amin. Baik. Tadi kita mulai dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun. Ikan cucut berenang ke pantai, ditangkap nelayan, dicuci dengan air pet. Terima kasih Mas Aat si anak pantai. Salam thank you awak anak helipad. Terima kasih SRP. Sukses. Oke, terima kasih ya Bang Aat. Acaranya. Sehat selalu dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Semoga doa dan harapannya juga tercapai. Ingat dan ya, segera jumpa sempit. sama yang tersayang. Amin. Amin. Terima kasih ya Bang. Terus, bye. Keren juga Anda. Bye.